Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih perbedaan ketika kita itu trading di pasar kripto dan juga di pasar saham. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau belajar trading baik di pasar modal, di pasar saham, ataupun di pasar kripto. Oh ya, kita juga punya grup diskusi ya di Telegram. Silakan teman-teman join, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja masuk ke inti videonya. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan antara trading di pasar saham dan juga di pasar kripto. Nah, saham yang dimaksud di sini bukan saham luar negeri ya, tapi saham lokal Indonesia. Oke, untuk perbedaan yang pertama, yang paling dasar adalah pengertiannya. Baik saham dan juga kripto itu jelas berbeda. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, sementara cryptocurrency adalah mata uang digital. Jadi dalam artian membeli saham adalah membeli kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan yang ingin melebarkan bisnis mereka, biasanya mereka memerlukan dana. Nah, dana ini selain bisa didapat dari pinjaman di bank, juga bisa dari menjual kepemilikan saham mereka. Jadi saham mereka itu bisa dikatakan dijual ke publik, sehingga orang-orang umum itu bisa sama-sama memiliki perusahaan tersebut. Nah, proses ini disebut IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham perdana. Nah, beda saham beda juga dengan kripto. Kripto sendiri adalah mata uang digital. Jadi bisa disamakan dengan misalkan US dollar, terus euro, pound sterling, kemudian yuan dan lain sebagainya. Tapi mata uang ini itu sifatnya digital. Jadi sebuah mata uang digital yang berbasiskan pada blockchain. Nah, kripto sendiri itu ada macam-macam jenis. Ada yang decentralized, ada yang centralized. Nah, tapi kalau di pasar perdagangan kripto sendiri, kripto lebih identik dengan komoditas atau komoditi. Ya, seperti layaknya seperti minyak, emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi pada mayoritas negara di dunia ini belum mengakui kripto sebagai sebuah mata uang. Karena memang banyak kontroversi di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua, yaitu dilihat dari aspek fundamentalnya. Nah, tadi kita sudah bahas kalau saham adalah bukti kepemilikan dari perusahaan. Untuk aspek fundamental saham yang paling jelas bisa dilihat dari laporan keuangan, dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kalau keuangannya bagus, profit, hutangnya sedikit, dan sering bagi dividen, bisa dikatakan kalau perusahaan itu bagus. Nah, selain dilihat dari kondisi keuangan perusahaan tersebut, juga bisa dilihat dari siapa saja yang menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Bagaimana track record orang-orang yang memegang kendali dari perusahaan tersebut. Baik dari segi kepemimpinannya, direkturnya, komisaris, dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat valuasi dari sebuah perusahaan biasanya dilakukan analisa, yaitu analisa fundamental. Jadi ini biasanya dilakukan para investor yang ingin memegang sebuah perusahaan, ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya investor harus bisa membaca laporan keuangan dan juga melihat bagaimana proyek dan prospek perusahaan itu ke depan. Apakah dia cepat berinovasi, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor di sana. Nah, sementara kalau kripto, aspek fundamentalnya itu bisa dilihat dari proyek sebuah koin. Jadi kita bisa lihat apa saja yang sedang dibangun dari sebuah koin. Misalkan dia itu tipenya adalah DeFi, kemudian NFT atau Metaverse, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat proyek dan juga prospek dari koin itu ke depannya seperti apa. Juga kita bisa lihat dari kompetitor-kompetitornya, mana yang lebih maju. Jadi pada intinya sebuah koin atau kripto yang diciptakan itu punya tujuan yang berbeda-beda ya. Ada memang yang tujuannya itu untuk memudahkan transaksi jual beli, ada yang digunakan untuk valuasi dalam sebuah game misalkan, ada juga yang sedang membangun ekosistem dari metaverse, ada juga yang fungsinya untuk menggantikan fungsi dari emas untuk investasi misalkan, dan lain sebagainya. Jadi intinya koin kripto itu punya banyak sekali project. Jadi sekarang kripto itu mungkin ada puluhan sampai ratusan ribu di seluruh dunia dan akan terus bertambah seiring banyaknya hype ataupun adopsi yang terjadi. Nah, untuk project-project dari sebuah koin itu bisa kita baca di white paper ataupun di website resminya. Jadi biasanya tertera tuh untuk projectnya seperti apa ke depannya. Jadi ada roadmap-nya, misalkan di kuartal ini mereka akan membangun apa, di kuartal depan mau bangun apa, dan lain sebagainya. Di sana kita bisa pelajari kegunaan ataupun prospek dari koin tersebut untuk masa depan. Nah, selain melihat dari proyek-proyeknya, kita juga harus melihat dari siapa saja orang-orang di belakang proyek tersebut. Jadi siapa saja founder ataupun orang-orang yang mengerjakan proyek tersebut. Jadi supaya kita itu mendapatkan
sebuah kenyamanan ya, ataupun juga kepercayaan. Apakah orang-orang yang berada di belakang proyek tersebut adalah orang-orang yang mengerti teknologi misalkan, atau mereka yang memang punya pemikiran jauh ke depan untuk menciptakan sebuah era yang baru di masa depan. Jadi kita bisa melihat valuasi dari kripto dari segi fundamental seperti proyek-proyeknya ataupun siapa saja orang yang di belakangnya. Selain itu yang biasanya diperhatikan juga adalah investor-investor di belakang layar. Jadi biasanya dalam sebuah proyek itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Biasanya kalau sebuah proyek itu didukung oleh investor yang punya modal yang besar, biasanya proyeknya itu bisa maju. Oke, untuk perbedaan yang ketiga kita akan bahas tentang resiko dan juga keuntungannya. Jadi kita bahas dulu untuk resikonya. Nah, kalau di saham itu resikonya bagaimana sih? Nah, saham sendiri kan adalah kepemilikan sebuah perusahaan ya. Jadi membeli saham sama dengan membeli perusahaan. Jadi kalau perusahaannya itu sehat, keuangannya bagus, ya tentunya para investor senang karena valuasi dari perusahaan tersebut biasanya akan meningkat. Nah, kalau perusahaannya itu nggak sehat, bisnisnya itu rugi terus, maka ini adalah sebuah risiko dari investor. Kalau perusahaannya bangkrut misalkan, nggak bisa bayar utang, kemudian digugat pilot oleh bank misalkan, ya perusahaannya itu harus ditutup dan investor bisa kehilangan semua dana mereka. Nah, biasanya untuk perusahaan yang sudah IPO mengalami kebangkrutan itu nggak terjadi dalam semalam. Pasti akan ada proses demi prosesnya. Jadi biasanya berlangsung sampai berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun. Jadi bisa dilihat dari kinerja laporan keuangannya. Kalau seiring bertambahnya waktu, kinerjanya nggak segera membaik, ini bisa menjadi tanda tanya untuk perusahaan tersebut. Jadi investor punya sekali hak untuk melepaskan kepemilikan saham mereka. Jadi bisa dibilang investor juga berhak untuk menjual saham mereka kalau dilihat memang sudah tidak prospek di masa depan. Nah, yang namanya perusahaan kan diciptakan untuk mendapatkan keuntungan ya, baik dari segi pemilik perusahaannya yang menjalankan bisnisnya ataupun dari segi investornya. Jadi otomatis ketika sebuah masalah terjadi pada sebuah perusahaan, pasti akan banyak pihak yang terlibat untuk membangun ataupun mempertahankan perusahaan tersebut. Mungkin bisa dilakukan seperti mengganti modal bisnisnya, atau mengganti mungkin komisaris atau pemimpin dari perusahaan tersebut, mengambil hutang lagi mungkin untuk menyelamatkan bisnis tersebut, ataupun melakukan strategi-strategi yang lain. Jadi intinya investasi di saham itu kita membeli perusahaan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah IPO itu mengalami proses yang sudah cukup panjang. Jadi biasanya para pemimpin itu sudah mengalami fase jatuh bangun dalam membangun bisnis. Jadi otomatis untuk bangkrutnya itu nggak akan mudah. Ya pastilah mereka akan berusaha untuk mempertahankan perusahaan tersebut. Jangan sampai perusahaan itu bangkrut. Apalagi misalkan kalau perusahaan itu adalah BUMN. Pasti ada campur tangan negara untuk menyelamatkan perusahaan tersebut juga. Nah, selain itu untuk risiko yang lain adalah adanya batas penurunan wajar dalam sehari perdagangan. Jadi kalau di Bursa Saham Indonesia itu ada istilah yang namanya ARB atau Auto Reject Bawah. Jadi misalkan saham-saham yang sudah mengalami ARB biasanya adalah minus sampai 7% di hari perdagangan, itu nggak bisa turun lagi. Jadi misalkan saham A di hari Senin itu sudah mengalami penurunan sebesar 7%. Jadi bisa dibilang sudah ARB lah. Nah, maka di perdagangan hari itu juga, saham itu nggak akan bisa ditawar di harga yang lebih murah lagi. Jadi siapapun yang melakukan penawaran di harga yang lebih murah, itu akan otomatis reject atau ditolak penawarannya. Sehingga untuk saham-saham yang sudah mengalami ARB, itu nggak akan bisa turun lebih dalam lagi di hari tersebut. Tapi masih bisa turun di keesokan harinya. Oke, sekarang kita bahas yang resiko pada cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu kan mata uang digital. Untuk resikonya sendiri itu sangat banyak. Jadi dalam sebuah peralihan zaman, dari zaman yang lama berubah ke zaman yang baru, pasti akan banyak sekali pertentangan. Jadi tentunya akan ada banyak pihak-pihak yang menentang perubahan. Jadi yang paling kerasa di cryptocurrency adalah fluktuasi harga yang sangat volatile ya, bisa dibilang. Jadi untuk cryptocurrency itu bisa naik dan turun dilihat dari permintaan dan juga penawarannya. Biasanya kenaikan dan penurunan harga juga disebabkan karena adanya news atau berita-berita yang beredar di media. Jadi berita-berita ini bisa membangun asumsi, opini di masyarakat sehingga bisa mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Seberapa volatile sih market di kripto itu? Jadi kripto itu bisa naik dan turun
tanpa ada batasan, teman-teman. Jadi kalau kita trading atau investasi di kripto, kita akan nggak asing melihat misalkan penurunan sampai 30% dalam waktu 2 hari aja, atau dalam 1 hari aja. Atau bahkan koin-koin yang disebut biasanya koin micin, itu bisa mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi daripada itu. Jadi bisa terkena rug pull, ataupun scam. Jadi koin-koin ini bisa aja minus sampai 99% hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, maka dari itu harus berhati-hati kalau teman-teman mau trading di pasar kripto. Nah, selain bahaya-bahaya dari volatile-nya market, ada juga bahaya-bahaya lain, seperti misalkan exchange yang kena hack, atau project dari kripto yang kena hack. Itu bisa menyebabkan kerugian material yang cukup banyak untuk para investor. Dan selain itu, resiko yang lebih besar daripada itu adalah resiko dari energi. Yang namanya kripto itu dijalankan dengan sistem yang namanya blockchain. Blockchain membutuhkan listrik. Jadi kalau tidak ada listrik, maka kripto itu nggak ada artinya. Bayangkan bumi memasuki fase di mana listrik itu padam, mungkin sampai seharian. Apa yang terjadi dengan pasar kripto? Kita nggak tahu, teman-teman. Apalagi kalau krisis energi terjadi, mungkin sehari, 2 hari, ataupun berminggu-minggu, ya kita nggak tahu gimana nasib dari uang digital tersebut. Itu tadi kemungkinan terburuk atau resiko-resiko yang mungkin terjadi di saham ataupun di kripto. Sekarang kita bahas untuk kelebihannya. Jadi apa sih keunggulan dari saham ataupun kripto? Yang namanya trader ataupun investor pasti mengharapkan yang namanya profit atau keuntungan. Nah, kalau di saham, profitnya itu didapat dari capital gain dan juga dividen. Nah, kita bahas dulu yang capital gain. Capital gain adalah peningkatan dari harga sebuah saham. Jadi misalkan hari ini kita beli saham harganya adalah 100 per lot. Nah, kemudian kita simpan saham tersebut mungkin dalam waktu 2 hari, atau dalam waktu 2 minggu, atau dalam 2 tahun. Nah, ternyata saham itu mengalami kenaikan. Jadi di sanalah kita mendapatkan profit untuk investor ataupun trader. Jadi kenaikan dari saham itu disebut capital gain ya. Kemudian keuntungan yang kedua bisa kita dapatkan dari dividen. Yang namanya perusahaan adalah sebuah bisnis yang diciptakan untuk untung. Nah, kalau perusahaan itu mengalami keuntungan, misalkan perusahaan itu berhak untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi bisa dibilang dividen sendiri adalah hasil dari keuntungan perusahaan yang dibagikan untuk investor atau para pemilik pemegang saham. Jadi biasanya dividen sendiri itu diambil dari laba perusahaan. Mungkin dipotong dulu untuk biaya pengembangan perusahaan atau bonus-bonus yang lain. Barulah kemudian sekian persen itu dibagikan dalam bentuk dividen. Dibagikan kepada para pemilik ataupun pemegang saham. Nah, untuk dividen sendiri biasanya dibagikan itu bisa setahun sekali ataupun setiap semester. Tapi dividen ini tidak wajib. Jadi misal kalau perusahaannya bagus, keuangannya bagus, dan mereka masih punya mungkin dana kas untuk perusahaan itu tetap beroperasi, itu bisa mereka membagikan dividen. Tapi misalkan kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin keuangannya lagi buruk, ataupun mungkin krisis karena pandemi seperti sekarang ini, biasanya perusahaan boleh untuk tidak membagikan dividen. Jadi dividen ini bisa dibilang adalah hak dari perusahaan, bukan sesuatu yang harus atau kewajiban. Nah, itu tadi di saham. Kalau di kripto gimana nih? Jadi sama, kalau di kripto itu kita juga bisa mendapatkan profit dari yang namanya capital gain. Jadi peningkatan dari nilai aset kripto yang kita punya. Jadi misalkan kita beli Bitcoin di harga $30.000 misalkan, terus kripto itu naik dalam mungkin 2 bulan atau dalam 3 bulan, naik ke $40.000. Nah, kita akan dapatkan selisih dari sana. Jadi selisih kapan kita menjual kripto itu dan juga kapan kita membelinya. Jadi kalau kita berinvestasi ataupun trading di koin-koin yang bagus, yang prospeknya sudah bagus, yang orang itu banyak memperdagangkan, dan market kebetulan lagi naik, maka kita bisa dapat profit dari sana. Nah, selain dari capital gain, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari kripto itu dari proses yang namanya staking, earning, atau locking, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu mirip sekali dengan prinsip deposito. Jadi misalkan kita punya koin Solana misalkan, sekian banyak. Kita simpan, kita lakukan staking koin tersebut, maka koin itu akan menghasilkan bunga setiap tahunnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, atau perbedaan yang keempat, yaitu waktu perdagangan. Nah, gimana nih kripto dan saham? Nah, kalau saham, terutama di Indonesia, itu punya waktu perdagangan yang terbatas ya. Dari hari-hari kerja, biasanya dari hari Senin sampai Jumat. Kalau hari libur, tanggal merah, itu biasanya tidak beroperasi. Nah, untuk jam perdagangan bursa saham di Indonesia sendiri itu dimulai dari jam 9 sampai 11.30 WIB. Kemudian istirahat siang, ada jeda.
Terus dilanjutkan lagi dari jam 13.30 sampai 14.49. Nah, jadi ini berbeda dengan kripto ya. Pasar kripto itu open 24 hours. Jadi nggak ada hari libur, nggak ada tanggal merah. Jadi setiap hari buka. Tentunya beda waktu operasi, juga beda strategi yang bisa kita gunakan dalam hal trading ataupun investing, baik di saham ataupun di kripto. Oke, untuk perbedaan yang kelima itu adalah satuan. Nah, untuk minimum transaksi di saham itu biasanya kita menggunakan lot ya. Jadi minimumnya itu adalah satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Misalkan nih ada saham yang harganya 50. Jadi saham gocap. Nah, kalau kita mau beli saham, kita nggak bisa beli satu lembar. Kita harus beli satu lot atau 100 lembar saham. Jadi biasanya kalau kita lihat ada saham harganya 50, itu berarti kita harus kalikan 100. Jadi 5.000. Jadi kalau di saham Indonesia, transaksi minimal yang kita bisa lakukan adalah Rp5.000. Tapi ini belum termasuk biaya fee ya dari broker atau dari sekuritas. Ya mungkin 5.000 lebih lah, 5.000 something. Nah, kalau di kripto sendiri gimana nih? Kalau di kripto sendiri biasanya ada batas minimum juga, tapi ini tergantung dari setiap exchange. Yang paling umum terjadi adalah minimumnya itu adalah $10 atau 10 USDT. Ini terjadi kalau teman-teman menggunakan kebanyakan exchange. Misalkan kita pakai Binance untuk minimum transaksi ataupun pembelian kripto di Binance. Kalau kita menggunakan USDT, itu biasanya adalah 10 USDT atau $10 lah katakan. Jadi kita harus cek, misalkan nih kita pakai rupiah $10 per hari ini itu berapa ya? Misalkan adalah 14.400. Jadi minimum transaksi yang kita bisa gunakan untuk beli kripto itu adalah sekitar 144.000 misalkan. Nah, tapi di beberapa exchange kripto itu juga bisa menggunakan mata uang lain. Contohnya kita menggunakan rupiah atau kalau di Binance pakai BIDR. Jadi untuk minimum transaksinya bisa lebih murah tuh, bisa 30.000 doang. Tapi ini harus balik lagi kepada exchange atau penyedia layanan jual beli kripto ini, karena akan sangat berbeda antara exchange satu dan exchange yang lain. Yang paling penting kalau teman-teman beli kripto itu kita nggak harus misalkan beli satu Bitcoin. Satu Bitcoin harganya berapa sih? Mungkin 700 juta. Kita nggak harus beli itu, tapi kita bisa beli dengan kepemilikan yang kecil, misalkan 0,00001 Bitcoin misalkan. Jadi untuk pembeliannya itu bisa nggak harus satu koin. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus perbedaan yang keenam adalah platform. Jadi platform tempat kita bertransaksi saham ataupun kripto. Jadi kalau di saham itu namanya sekuritas. Jadi kita harus, kalau kita mau buka rekening saham, kita harus datang ke sekuritas untuk mengajukan permohonan untuk membuat rekening saham. Sehingga kita bisa melakukan transaksi jual beli saham. Tapi sekarang sudah banyak juga platform sekuritas yang bisa online ya, daftar online. Seperti contohnya Ajaib, kita bisa daftar secara online dan kita bisa langsung menggunakan aplikasinya dengan mudah. Tapi beberapa sekuritas itu mengharuskan kita untuk datang ke kantornya untuk melakukan registrasi di sana. Juga untuk minimum pendaftaran akun saham ini juga berbeda-beda untuk setiap sekuritas. Ada yang mungkin minimumnya itu adalah 10 juta rupiah, ada juga yang gratis. Kalau teman-teman mau investasi saham, itu kalian bisa pakai Ajaib contohnya, atau iPod yang bisa kalian daftar online. Kalau pakai Ajaib bisa pakai kode referral aku yang ini. Terus kalian akan dapatkan satu tiket ataupun satu kartu yang mana bisa kalian gunakan untuk mendapatkan saham gratis. Nah, kalau platform perdagangan kripto itu namanya exchange atau crypto exchange atau exchanger. Dan exchange yang paling populer di seluruh dunia adalah Binance, terus Coinbase. Kalau yang lokal mungkin toko kripto Indodax. Kalau teman-teman mau daftar toko kripto bisa pakai. Jadi kalian akan dapatkan bonus 20% komisi trading. Oke, yang terakhir adalah regulator ya. Jadi perbedaan yang terakhir adalah regulator. Nah, kalau di Indonesia sendiri pasar saham itu diawasi langsung oleh OJK. Selain OJK juga ada Bursa Efek Indonesia yang mengawasi perdagangan aset saham di Indonesia. Jadi untuk regulasinya itu sudah semakin lama semakin bagus ya, baik dari segi keamanan sekuritasnya ataupun saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Saham Indonesia. Nah, sementara kalau di kripto di Indonesia sendiri itu diawasi oleh Bapepti. Nah, tapi setauku Bapepti sendiri itu hanya mengawasi exchange-nya. Bapepti tidak bisa mengawasi kripto-kripto yang beredar di market. Maka dari itu
crypto exchange itu sangat mungkin untuk melakukan perdagangan juga untuk koin-koin scam. Jadi teman-teman harus lebih bisa memilih dan memilah mana koin yang bagus untuk diperdagangkan, mana yang bagus untuk diinvestasikan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian itu salah memilih koin. Kalian bisa pelajari untuk fundamental ataupun project-project dari koin itu, bisa cek aja di coinmarketcap.com untuk melihat informasi detailnya. Oke, saham dan kripto lebih bagus yang mana? Kalau aku sendiri itu nggak bisa milih keduanya. Kenapa? Karena memang keduanya punya tipe yang berbeda, profil resikonya juga berbeda. Dan menurutku lebih bagus kita untuk pelajari keduanya. Kenapa? Karena ada kalanya pasar kripto turun, ada kalanya pasar saham turun. Jadi dengan memiliki ataupun mempelajari kedua aset ini bisa sama-sama membantu dalam hal kebebasan finansial juga. Jadi daripada sibuk membedakan mana yang lebih baik, mendingan kita atur nih untuk profil risiko kita. Kita bisa investasikan di kedua tempat ini untuk diversifikasi aset. Oke deh, sekian aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya grup diskusi di Telegram, jangan lupa untuk join. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.